Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, di mana kita dapat kumpul kembali di program mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan Muqaddimah Syekh. Khatibillah azanallahu wa iyyakum. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat, salam, dan keberkahan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, bagaimana para ulama pada umumnya memulai salawat dan salam pada Allah, hamdalah kepada Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah. Kalimat i'lam rahimakallah sering sekali kita dapati di kitab Ushul Salasah, kemudian di Qawaidul Arba' juga. Nah, beliau selalu mendoakan kepada para pembaca, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna afrada ma faradallahu 'alaika ma'rifata dinik. Di antara hal yang Allah wajibkan agar kamu mempelajarinya adalah mengetahui agamamu. Sebuah keharusan setiap muslim dan muslimah untuk selalu berusaha mempelajari syariat Islam. Dan ini hukumnya wajib, ikhwah. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu agama sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia ingin mempelajari agama Islam, ketika dia ingin beribadah suatu amalan, maka dia harus mengilmui terlebih dahulu. Dan Allah merintahkan kita untuk belajar. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita adalah mengetahui agama Islam, mempelajari agama Islam. Kemudian penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab menjelaskan, karena dengan mengetahui agama Islam, mempelajari agama Islam, kemudian mengamalkan kandungan Islam, dia akan membawa seorang masuk surga. Sababun lidukhulil jannah wal jahl bihi wa idha'atu sababun lidukhulin nar. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau mempelajari agama Islam, kita tidak mau mengamalkan ajaran Islam, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Itu kata beliau. Dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali. Banyak sekali janji-janji Allah. Barang siapa yang beramal dan beriman dan beramal saleh, Allah masukkan surga. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman kepada Allah, dan tidak mau mengamalkan perintah Allah, mereka masuk dalam neraka. Itu hal yang sudah kita ketahui semuanya. Kemudian kata beliau, wa min awdahi ma yakunu lidzawil fahmi qasasul awwalina wal akhirin. Salah satu sarana memahami agama yang paling jelas, hal yang bisa menjadikan kita lebih memahami hakikat kewajiban beragama, kemudian belajar, kemudian mengamalkannya, adalah dengan cara apa? Melihat kisah orang-orang terdahulu dan kisah orang-orang yang datang belakangan. Kalau kita mau menyisihkan waktu kita untuk mempelajari kisah-kisah orang-orang terdahulu, maka kita akan meyakini 100% kewajiban kita hanyalah untuk mengetahui agama Islam kemudian mengamalkannya. Dan kalau kita tidak mau memahami agama Islam dan tidak mau mengamalkannya, maka kita berada di jurang kebinasaan, bisa masuk dalam neraka. Sehingga kita harus menyisihkan waktu kita untuk membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Qasasun man ata'a Allah wa ma fa'ala bihim. Kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah orang-orang yang mentaati Allah dan apa balasan Allah kepada mereka. Lihat bagaimana kisah Nabi Nuh, seorang nabi rasul yang taat kepada Allah. Allah selamatkan beliau dari banjir, air bah yang begitu luar biasa besarnya. Dan Allah masukkan surga Nabi Nuh. Kemudian Nabi Saleh, seorang nabi yang saleh. Nabi Hud, seorang nabi yang saleh. Dan yang lainnya. Kalau kita mengetahui hakikat bagaimana orang-orang tadi mentaati Allah, memahami agama Islam, agama Allah yang Allah turunkan berdasarkan kitab suci, kemudian juga mengamalkan isi kandungannya, maka kita akan yakini bahwasannya kewajiban kita ini hanyalah mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Wa qasasu man asahu, dan kisah orang-orang yang bermaksud kepada Allah, wa ma fa'ala bihim, dan apa yang Allah berikan untuk mereka, kecelakaan, kebinasaan, siksaan. Kaumnya Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaati Nabi Nuh. Allah tenggelamkan mereka dalam air bah. Kemudian di akhirat mereka akan masukkan dalam neraka. Kemudian yang lainnya pun kaum Saleh, kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Lut, dan kaum-kaum yang mereka mendustakan para rasul. Allah siksa mereka di dunia, kemudian di akhirat. Kalau kita mengetahui hakikat ini, maka kita harus betul-betul yakini bahwasannya kewajiban kita hanyalah satu, mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya. Mengamalkan salat, puasa, zakat, haji, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah. Harus kita pahami ini ya ikhwah. Ini kata beliau, wa min awdahi ma yakunu li dzawil fahmi. Kalau orang yang mau berpikir, yang dia memiliki akal cerdas, akal yang pintar, pasti dia akan memahami kisah-kisah ulama terdahulu. Itu betul-betul mencerminkan. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka semuanya merupakan ibrah yang harus kita ambil.
Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab, ma kana haditsa yuftara. Kisah-kisah mereka ini Allah Subhanahu wa taala benarkan semuanya di Al-Qur'an. Maka fahamilah agama Islam, amalkanlah ajaran-ajaran Islam. Faman lam yafham dzalik, kata beliau, wa lam yantafi bihi fala hilata fihi. Maka barang siapa yang tidak mau memahami hal demikian dan tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka tidak ada jalan yang berguna untuknya. Gak ada lagi. Penyesalan nanti akan tiba. Orang-orang terdahulu mereka betul-betul kuat sekali. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Qaf ayat 36. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarn. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Umat-umat yang Allah telah binasakan sebelum orang-orang Quraisy. Berapa banyak umat? Umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, dan umat-umat Nabi yang lainnya yang tidak Allah sebutkan. Hum asyaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi. Yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada orang-orang Quraisy. Fanaqabu fil bilad, dan mereka pun dibinasakan. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanaqabu fil bilad. Mereka telah berjalan di muka bumi yang telah Allah kehendaki. Mereka pergi sesuka hati mereka. Bila Allah mengatakan hal mim mahis, adakah mereka mendapat tempat pelarian dari kebinasaan? Apakah ada orang yang masih hidup? No, tidak ada sama sekali. Semuanya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus menjadikan ibrah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang yang saleh. Bagaimana Allah bersikap kepada mereka, memberikan pahala mereka, kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Harus dijadikan ibrah. Umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih kuat daripada kita, dan mereka pun tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Wa kam ahlakna min qablihi wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Hum ashaddu minhum batasha. Yang Allah binasakan itu lebih kuat daripada orang-orang yang datang setelahnya, Abu Jahal dan yang lainnya. Fanaqabu fil bilad. Bahkan mereka sudah bisa berkelana di mana-mana. Hal min mahis, apakah ada yang tersisa dari mereka? Tidak. Kalau Allah sudah murka, Allah akan hancurkan sehancur-hancur, seakar-akarnya. Sehingga setiap muslim-muslimah harus memahami kisah-kisah orang terdahulu, orang taleh maupun orang saleh. Nikmat Allah maupun azab Allah. Harus kita perhatikan. Kalau kita sudah mengetahui ini semuanya, maka kewajiban kita hanyalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan perkataan salaf.
Waqala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, Al-qasasu junudullah. Al-qasasu kisah-kisah. Jamak taksir dari qissah. Al-qasas. Junudullah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Yani anal mu'anida la yaqdiru yaruddaha. Orang yang mengingkari, orang yang berbuat syirik, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa sama sekali mengelak. Maka itu maksud dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Kayak seolah hujah qati'ah yang mematahkan seluruhnya. Karena mereka umat-umat yang terdahulu, kisah mereka diabadikan di Al-Quran. Disebutkan juga dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa orang itu menyangkal. Kalaupun ada orang datang zaman sekarang mengingkari, aku nggak percaya kisahnya ada banjir besar. Kemudian Allah menurunkan suara yang memekakkan. Nggak percaya mereka. Kaum 'Ad disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin selama 7 malam 8 hari. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, Allah kirimkan untuk mereka angin yang begitu dingin sekali. Mereka diterpa angin dingin kencang 7 malam 8 hari. Kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, Allah binasakan mereka dengan suara yang memekakkan telinga. Dan telinga mereka habis hancur. Kalau ada orang yang datang setelahnya mengingkari, dalam lisannya mustahil mengingkari semuanya. Maka hakikatnya dia tidak bisa mengingkari dalam hatinya. Karena ini adalah kisah yang sudah Allah tetapkan. Allah yang maha hidup, Allah yang tidak akan mati, Allah menceritakan kejadian seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Dan kebinasaan kaum 'Ad, kebinasaan kaum Tsamud, kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang begitu dahsyat, dingin, 7 malam 8 hari. Kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan suara yang memekakkan. Kaum Nabi Lut, Allah hujani dengan batu, kemudian Allah balikkan. Semua tidak bisa diingkari. Sehingga al-qasasu junud, dalam riwayat lain jundun min junudillah. Kalau di sini junudullah. Al-qasasu junudullah. Kisah-kisah merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan di sebagian riwayat. Yuthabbitullahu biha may yasha'u min ibadihi. Dengan kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mampu menguatkan hati seseorang. Hati seseorang bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah tadi. Ketika antum sudah mengetahui betapa pentingnya mempelajari kisah-kisah ulama terdahulu, kisah-kisah nabi terdahulu, kisah-kisah kaum terdahulu, yang mana kisah-kisah tadi memberikan faedah begitu besar, siapapun yang mentaati Allah, Allah akan berikan kenikmatan kepadanya. Dan siapapun yang mengingkari Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia di dunia dan akhirat. Nah, kemudian setelah itu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan kisah pertama kali yang Allah ceritakan di Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Adam dan Hawa beserta iblis. Kata penulis, fa'awalu dzalik, kisah yang pertama kali adalah kisah Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Adam dan iblis. Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah dan iblis Allah ciptakan dari api. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam dan istrinya ke bumi, turunkan ke bumi. Kata penulis, fa fiha min idahil mushkilati ma huwa wadihun liman ta'ammalah. Dalam kisah Nabi Adam ini, Allah sampai menurunkan ke muka bumi ini, ikhwah, ini terdapat penjelasan tentang berbagai persoalan yang jelas bagi siapa yang memperhatikannya dengan seksama. Kalau kita mau merenungi kisah Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan mendapatkan kejelasan jalan keluar dari permasalahan yang begitu sulit. Penulis tidak menyebutkan kisah Nabi Adam secara rinci. Penulis mengatakan akhir kisah Nabi Adam apa? Akhir kisah Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Qulna, kami Allah pun mengatakan kepada Adam dalam surat Al-Baqarah 6. Ihbitu minha jami'a. Keluarkanlah, turunlah kalian semuanya, wahai Adam dan Hawa. Allah menggunakan kalimat jama' untuk beberapa orang mengingat Nabi Adam dan Hawa akan melahirkan, akan memiliki keturunan, sehingga semua keturunannya hidup di bumi ini. Ihbitu, keluarlah, turunlah kalian semuanya termasuk anak cucu kalian. Minha, dari surga, jami'a, seluruhnya. Allah taukidkan jami'a, semua tanpa terkecuali. Adam turun, Hawa turun, semuanya turun. Allah murka. Akibat apa, ikhwah? Akibat perbuatan dosa Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah terlarang dan juga Hawa. Kisah yang begitu agung. Bagaimana Allah sampai murka menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi, mengisyaratkan wajib kita ini mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam dan Hawa mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tetap di surga. Mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka bermaksiat. Walaupun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketetapan Allah harus berlaku, mereka harus turun di bumi. Kemudian Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kalian semua, Nabi Adam dan Hawa, jika datang kepada kalian semuanya dariku sebuah petunjuk huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan pernah merasakan kekhawatiran di masa yang akan datang, al-khauf, rasa takut di masa yang akan datang, walahum yahzanun, dan dia tidak akan merasakan sedih, kesedihan terhadap masa lalu. Petunjuk yang Allah maksud di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, para nabi.
Allah sudah marah kepada Nabi Adam dan anak-anak cucunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi Adam. Talaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Tetapi ketetapan Allah tetap harus berlaku. Harus diturunkan dari surga. Dan Allah pun memberikan kunci kesuksesan, jalan keluar. Jika kalian mau kembali ke surga, harus mengikuti apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul, para nabi. Dan apa yang dibawa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina", dan orang-orang yang kufur, yang mendustai ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk orang-orang yang ketika tiba hidayah petunjuk Allah yang dibawa oleh para rasul dan nabi, dia tidak mau mengimaninya, tidak mau mengikutinya, bahkan lebih cenderung mengkufurinya. Setiap berita yang dibawa oleh para nabi dan rasul dikufuri. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya berbicara tentang hari kiamat, mereka kufuri, mereka dustai. Wa kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan juga, mereka mengingkari. Mereka merintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka pun tidak mau. Mereka, para nabi dan rasul, mengajak untuk beribadah kepada Allah, umatnya tidak mau. Ingat, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Fahamilah ini, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Begitu agung sekali. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ila qawlihi wa la'azabul akhirati asyaddu abqa. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang pengusiran Nabi Adam dari surga. Hai Adam, faman tabi'a hudaya, siapapun di antara anak cucumu yang mau mengikuti petunjukku. Ingat ikhwah, di sini Allah menjelaskan petunjukku, ada tambahan kalimat aku. Mengisyaratkan petunjuk itu banyak sekali. Tetapi petunjuk Allah hanya ada satu. Petunjuk itu banyak sekali. Tapi petunjuk yang benar hanya adalah satu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan, karena kalian bisa tersesat dari jalan yang lurus. Jalan Allah hanya ada satu saja. Jalan Allah hanya ada satu, petunjuk Allah hanya ada satu. Yaitu yang dibawa para nabi dan rasul. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat. Dia tidak akan pernah tersesat. Wa la yashqa, dan dia tidak akan pernah sengsara. Jelas sekali ikhwah. Ikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga semuanya diukur dengan Nabi Muhammad SAW.
Tidak boleh kita mengatakan agama Islam sekarang tidak layak lagi digunakan. Lihatlah, faman a'radu an dzikri wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang enggan menerima, berpaling dari peringatanku, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sengsara. Beritahukanlah kepada orang-orang agar mereka mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini jaminan dari Sang Maha Pencipta. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan jamin dia hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan dan ketentraman, penuh kebahagiaan, terjauh dari kesedihan, gundah gulana. Nah, dan penulis meminta kita untuk melanjutkan ayatnya sampai akhir ayat. Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innal ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan wa nahsyuruhu, dan kami Allah akan mengumpulkan orang tadi, orang yang tidak mau mengambil petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Allah akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Udah dihidup di dunia sempit, penuh dengan kesukaran, kesulitan. Hidup di akhirat, Allah butakan dia. Kemudian dia mengatakan, qala rabbi hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku bisa melihat di dunia. Kemudian Allah pun menjawab, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Lihat ikhwah, ketika petunjuk Allah sudah datang, tiba, langsung diambil. Jangan ditunda-tunda. Kalau antum sudah tahu petunjuk Allah sudah dekat kepada antum, di hadapan antum tidak mau mengambilnya, maka Allah akan menyindir antum dengan perkataannya. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Udah tahu petunjuk Allah tiba, nggak langsung diambil. Kalau sudah datang makanan, jamuan, ya udah ambil. Kalau antum tidak mau memakannya, malu-malu atau bahkan meremehkannya, antum akan kelaparan setelahnya. Penyesalan datang yang terakhir. Kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula di hari ini, kamu diabaikan. Diabaikan sama siapa ya? Sama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan. Siapapun yang melampaui batas dan tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah, Allah akan balas. Allah mengatakan, wala azabul akhirah asyaddu wa abqa. Sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Begitu luar biasanya kisah Nabi Adam. Di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," sebelumnya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna." Qala, Allah mengatakan, "Kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Sekarang kamu apa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'u min jinsil amal, bukan? Setiap balasan sesuai dengan kadar amalan yang sebelumnya yang telah dia lakukan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kamu melupakan. Mengisyaratkan kesesatan itu dimulai dari diri kita. Kesesatan, penyimpangan, jauhnya kita dari petunjuk Allah dan Rasulnya, jauhnya kita dari sunnah Rasulullah SAW, itu akibat kita sendiri. Bukan akibat atau salah Allah SWT, bukan takdir Allah SWT. Allah tidak maksa kita. Fanasitaha. Allah menisbatkan perbuatan tadi kepada kita. Mengisyaratkan kitalah yang menjadi awal mula kenapa ini kita tersesat di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengatakan wa kadzalika al-yauma tunsa. Kemudian Allah juga mengatakan wa kadzalika najzi. Dan begitulah najzi, kami Allah membalas man asrafa, siapapun yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak mau mengimani ayat-ayat Rabbnya, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab Allah ini betul-betul asyad, berat. Dan azab Allah ini betul-betul kekal. Ya adalah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dua ayat ini harus kita jadikan betul-betul motivasi. Tulis. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dalam surat Thaha, tadi surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 39. Surat Thaha ayat 123 sampai 127. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan maksud dari petunjuk yang Allah janjikan kepada kita ini, ikhwah, kata beliau, huwa irsaluhur rusula, yaitu petunjuk Allah mengirimkan para rasul, Allah mengirimkan para nabi, Allah mengirimkan kitab sucinya, menurunkan kitab sucinya. Kalau antum sudah mengetahui tadi, petunjuk Allah ini satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga, dan kita mengetahui maksud dari petunjuk tadi adalah pengutusan para rasul, nabi, dan pengiriman kitab suci, penurunan kitab suci, maka kita harus mengikuti semuanya. Kalau kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti sunnah beliau,
habis kita ikhwah. Kemudian waqad wafa bima wa'ada subhanahu fa arsalar rusula mubashshirina wa mundzirin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan atau mewujudkan janjinya. Jadi Nabi Adam sudah Allah keluarkan dari surga. Kesedihan tentunya bukan. Tapi Allah berjanji akan turunkan petunjuk. Dan Allah telah memenuhi, mewujudkan janjinya. Sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul ikhwah? Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi adalah 124.000. 124.000 nabi. Adapun rasul berjumlah 315 orang rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlah rasul 315 orang. Jumlah nabi 124.000. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Sehingga apa ikhwah? Jangan sampai nanti manusia ketika di akhirat dia berdalih di hadapan Allah mengatakan, "Ya Allah, Engkau belum menegakkan hujjah." Tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujjahnya. Allah sudah memenuhi janjinya. Allah utus para nabi dan rasul. 124.000 nabi Allah kirimkan. 315 rasul Allah kirimkan juga. Kitab suci pun Allah turunkan. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fa'awwaluhum Nuh." Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisyaratkan beliau merajihkan pendapat Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Idris. Karena ada yang mengatakan Rasul pertama adalah Nabi Idris, tapi tidak. Rasul pertama adalah Nabi Nuh dan Allah juga telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sesungguhnya kami wahai Nabi telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami Allah mewahyukan kepada Nuh sebelummu. Wan nabiyyin min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Mengisyaratkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga mengisyaratkan ketika di padang mahsyar semua orang mendatangi Nabi Nuh dan mengatakan, "Anta awwalur rusul." Engkau adalah Rasul pertama kali Allah utus di muka bumi. Adapun Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau antum sudah memahami ini, kata penulis ikhwah, lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah memotivasi antum. Fahris ya Abdallahi ala ma'rifati hadzal habli alladhi bayyana Allahi wa baina ibadihi alladhi man tamassaka bihi salima wa man dayya'ahu ataba. Maka hendaklah engkau bersemangat wahai hamba Allah mengetahui tali ini. Tali ini itu maksudnya apa? Ya tali para rasul, para nabi, kitab suci, bersemangat. Tali inilah yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Yang menghubungkan antara kita dengan Allah adalah para nabi, para rasul, beserta kitab suci mereka. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tali yang kuat dan kokoh adalah talinya Nabi Muhammad dan apa yang dibawa Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu." Wa'tasimu. Dan berpegang teguhlah kalian
bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian berselisih. Tali yang kuat adalah tali yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah sumber kekuatan kaum muslimin. Itulah cara akan terwujudnya kesatuan kaum muslimin. Tapi jika ada beberapa kaum muslimin yang tidak mau kembali kepada Rasulullah dan memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mustahil akan tercetus persatuan kaum muslimin. Dan kata penulis, alladzi man tamassaka bihi salima. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah ini, petunjuk Allah ini, Nabi Muhammad dan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Ibarat Allah ini menurunkan tali. Antum harus berpegang teguh tali ini dan antum harus terus menarik, naik ke atas sampai akhirnya antum harus bisa masuk surga. Kalau antum tidak mau berpegang teguh dengan tali tadi, atau cuma memegang sebatasnya saja, itu akan jatuh dari tebing masuk ke dalam neraka. Mau seperti itu? Jika tidak mau, ikuti Rasulullah dan petunjuknya. Waman dhayya'ahu atau. Dan barang siapa yang mengabaikan petunjuk Nabi tadi, maka dia pasti akan binasa, pasti. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, bukan? Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Jelas. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kayak seperti antum mau apa? Panjat tebing, ya. Kan ada tali itu. Antum harus berpegangan dengan tali itu dengan sekuat tenaga antum, betul-betul kuat sekali. Jangan cuma sekedar saja, sehingga beragama Islam itu harus betul-betul seperti para sahabat. Bukannya sudah deh mengalir saja, saya agama Islam mengalir saja. Kalau seperti itu antum seperti panjat tebing, kemudian antum nggak ada ghirahnya, nggak ada keinginan untuk sampai puncaknya. Akhirnya apa? Antum terlepas dari tali dan antum akan meninggal dunia, terjun dari tebing, meninggal, masuk ke jurang. Nggak mau kan seperti itu. Kemudian penulis juga memberikan motivasi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fahris ala ma'rifati ma jara li abika Adam wa aduwika iblis. Maka ketahuilah apa yang terjadi antara Nabi Adam, ayahmu, dan iblis, musuhmu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah musuhmu. Jangan jadikan teman setan dan iblis. Ketahuilah ini. Ini kisah loh ikhwah. Kalau antum sudah mengetahui apa yang balasan Allah kepada Nabi Adam, ancaman Allah kepada iblis. Dan ketahuilah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa majara li Nuh wa qaumih. Dan apa yang terjadi Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh selamat, kaumnya binasa. Wa Hud wa qaumih. Dan Nabi Hud selamat, wa qaumi, kaumnya, kaum 'Ad. Allah binasakan dengan angin yang dingin, 7 malam 8 hari, 7 layalin wa 8 ayyamin husuma, fataral qawma fiha sar'a kana ma'jazu nakhlin khawiyah. Kemudian dan juga perhatikan juga, ketahuilah apa yang Allah perbuat untuk Nabi Saleh dan kaumnya. Nabi Saleh selamat, kaumnya kaum Tsamud lantaran membunuh onta
dan binasa, membangkang pada perintah Allah dan Rasulnya, Allah berikan suara memekakkan, akhirnya mati bergelimpangan. Kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan kaumnya? Allah binasakan kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dan kaumnya, dan Musa dan kaumnya, dan Isa dan kaumnya, dan seterusnya, Nabi Muhammad dengan kaumnya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, petunjuk Allah ini mau tidak mau harus diambil. Kalau antum mau mengambil petunjuk Allah, antum akan selamat. Seperti Nabi Adam, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tapi jika antum tidak mau mengambil petunjuk Allah, antum akan celaka seperti iblis, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Lut, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Muhammad SAW yang membangkang semuanya mereka. Ketahuilah ini semuanya. Dan ini semuanya kembali kepada satu hal, yaitu apa? Wajib antum berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad dan mempelajarinya dan berusaha mengamalkannya. Itu tadi kan pesan tadi, subhanallah. Kalau antum mau bisa memahami, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu luar biasa. Kemudian beliau juga memerintahkan kita, wa'arif ma qassahu ahlul ilmi min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumih wa ma jara lahu ma'hum fi Bakkah wa ma jara lahu fil Madinah. Dan ketahuilah atau bacalah hal yang telah dikisahkan para ulama perihal peristiwa yang Nabi SAW alami dengan kaumnya ketika di Mekah, ketika di Madinah. Pelajari, kaji sirah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang Quraisy, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dan di kota Madinah. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jangan ikuti orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Hanya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Abu Jahal, dia masuk neraka. Utbah bin Rabi'ah sama, Al-Walid bin Mughirah sama. Kemudian kata penulis juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa'arif ma qassal ulama an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim. Dan baca pula kisah-kisah yang para ulama telah tulis, berkisar tentang para sahabat Nabi, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini berdakwah, bagaimana ibadah mereka. La'allaka an ta'rifal Islam wal kufra. Semoga dengan antum mempelajari ini semuanya, itu bisa betul-betul mengetahui keislaman dan kekufuran. Kata penulis, fa innal Islam al-yawma gharib. Maka keislaman di zaman sekarang ini adalah hal yang asing. Orang yang betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW diikuti, maka orang-orang akan memandangnya aneh. Wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufri. Bahkan kebanyakan manusia, sekalipun kaum muslimin, kebanyakan mereka tidak bisa membedakan antara keislaman dan kekufuran. Tidak sedikit di antara mereka melakukan perbuatan kufur tanpa mereka sadari. Wa dzalika huwal halakul ladzi la yurja ma'ahu falah. Dan itulah kebinasaan yang tidak bisa lagi diharapkan keberuntungannya. Udah, kalau udah binasa nggak akan bisa beruntung. Kalau udah jatuh ke jurang nggak bisa lagi antum naik ke ujungnya, ke puncaknya, nggak akan bisa, ikhwah. Nah, maka itulah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pesan yang begitu luar biasa. Adapun setelahnya penulis akan menyebutkan kisah-kisah
ya kisah Nabi Adam, kisah-kisah yang lainnya. Intinya kita sampai di sini, ya itu bisa perhatikan begitu pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW. Ya, dengan mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan betul-betul melihat kebenaran hanya terdapat di sisi Nabi Muhammad SAW, bukan selainnya. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.